37 ada disebut seperti matahari. Saya mau kita menarik reflektif kita langsung dengan itu. Matahari, Bapak Ibu Saudara, bersinar tidak pernah minta kembali. Apa yang sudah bersinar disinarkan, dan sinar itu sendiri akan rilis. Sudah, dia tidak balik lagi. Walaupun kita mungkin punya cermin terbesar di dunia, sesungguh-sungguhnya, sejatinya dia tidak akan pernah kembali. Bagaimana dengan hujan? Sama. Bahkan ada firman berkata, berkatku itu seperti hujan. Berkat Tuhan itu seperti hujan yang turun dan tidak pernah kembali. Ada pernah lihat hujan turun gitu ya? Jatuh ke atas bumi, di atap kita, di atap mobil kita, atau kena dengan badan kita ketika kita bisa memaksakan sedikit naik motor, sudah mau sampai rumah, kena badan kita, tiba-tiba airnya naik lagi ke atas. Pernah? Tidak pernah. Inilah simbol sebetulnya dari kasih Tuhan. Dan tematik kita dan isi teks kita jelas. Sebetulnya tidak perlu lagi penafsiran. Tafsir tidak dibutuhkan lagi kalau dengan ungkapan tematik kita. Kasih setia. Sama-sama bilang sama saya, kasih setia. Bilang, kasih setia. Katakan lagi, kasih setia. Yes, nih. TB2, nanti ada bagian TB1, karena ada beberapa kata yang sejak awal saya katakan berbeda tapi kuat sekali ya, sangat kuat. Kita maknai dulu ini. Tetapi kasih, jadi kata tetapi itu pasti lebih penting berikutnya daripada yang sebelumnya. Ya, bla 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 bla, ini itu dan segala macam. Tetapi, betul. Yang berikutnya pasti jauh-jauh lebih penting. Tetapi, apa di sana? Kasih setia. Kasih setia siapa? Tuhan. Tidak akan kutarik darinya. Sekali lagi dengarkan, wahai umat jemaat. Waktu saya baca dan siapkan khotbah ini, firman ini, saya terpukau lagi. Dan kemudian muncullah simbol air hujan yang berangkat tadi dengan kata matahari itu. Tidak pernah berhenti itu. Tidak pernah berhenti diberikan untuk kita. Yang lebih dahsyat lagi, tidak pernah diminta balik. Dia nggak pernah pulang balik. Habis kita kalau air hujan itu balik lagi. Betapa merananya kita kalau itu matahari balik lagi. Bingung kita. Maka metabolisme tubuh akan rusak. Proses pertumbuhan dari natural alam, pohon, binatang, ikan di laut, burung-burung di udara pasti kacau balau. Lihat ini. Tidak akan kutarik darinya. Dan kesetiaanku tidak akan, apa Bapak Ibu? Kuingkari. Yuk sama-sama katakan kalimat pertama ini, poin pertama kita, tapi bilang sama orang di kiri dan kananmu. Allah tidak menarik kasih setianya dari kita. 1, 2, 3, bilang kiri kananmu. Allah tidak menarik kasih setianya dari kita. Sekali lagi dong. Allah tidak menarik kasih setianya dari kita. Karena ada keluarga yang sampai bilang sama kami, sama saya, bilang Pak Lusindo, Bang Dodo, kayaknya keluarga kami gak bisa lagi bahagia. Saya bilang, kenapa gak bahagia? Karena kayak kasih setianya Tuhan itu udah gak ada lagi buat kami. Kasih Tuhan tidak ada lagi. Bapak Ibu, saya mau mengatakan ini. Kalau engkau masih
degup jantungmu berdetak, itu berarti ada kasih setia dari Tuhan. Ini bukan komando kita. Ya. Ini ada yang atur ini. Sebentar lagi kita sakramen, tubuh, darah lebih lagi. Berputar, mengalir di dalam darah. Ya, ini siapa yang atur ini? Dan maknai terus dalam hidupmu. Ada begitu banyak cinta kasih dengan berbagai wujudnya. Saya mau kita tarik ke 1 Yohanes 4, konteks perjanjian baru. Beberapa ahli menarik ke bagian ini karena lihat kuat sekali. Inilah kasih itu. 1 Yohanes 4 ayat 10. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, titik 2, definisi kan? Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi apa Bapak Ibu? Kita nggak punya daya untuk mengasihi. Konsep frame ini sama dengan refleksinya bukan kita yang pilih Tuhan. Tuhan yang memilih engkau.